segenap kepala sekolah MTS kalian SMK Mambaul Ihsan Al-Baidawi, serta seluruh hadirin hadirat wali santri, para tamu undangan, asatidah, segenap pengurus pondok pesantren Mambaul Ihsan Al-Baidawi. Tak lupa juga adik-adik tim hadroh yang manis-manis banget, Masya Allah. Santriwan-santriwati Mambaul Ihsan, pondok pesantren Mambaul Ihsan Al-Baidawi yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini, bisa bertatap muka, bisa face to face dalam rangka rutinan Kamis Wage sekaligus halal bihalal keluarga besar pondok pesantren Mambaul Ihsan Al-Baidawi Purbalingga. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf, tak sayang dong. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu mohon izin Bapak Ibu Saudara adik-adik, perkenalkan nama kula Monika Kontrol Nada. Biasanya dipanggil Mbak Nada atau Nada ya. Alamat kula teng Desa Ngeduk, RT 3 RW 4 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Monggo sing ngajeng pinaran. Nggih niki wau sami dalil. Oh, nggih Nada sing aksi Indosiar, sing ngaten mlebu TV. Nggih leres, alhamdulillah. Berkat doa dan support panjenengan sedaya, alhamdulillah kula saged dados finalis aksi Indosiar 2025. Matur nuwun. Senajan derek dados juara ngantos top 12, tapi insya Allah sampun dados juara teng hati masyarakat. Amin Allahumma amin. Betul nggih? Juara di hati masyarakat niku yang paling utama. Keranten kula jeng klarifikasi niki. Sing nonton kula penampilan terakhir, Allah bakal dodoli ngeblek apa ya pas penampilan terakhir. Nggih, nonton sing ningali kula. Nggih, dados temriku niku kusut boten sehat Ibu Bapak, sekirang tembus. Dados niku nonton beberapa kalimat yang hilang karena boten fokus, akhirnya wassalam. Alhamdulillah. Nggih, boten apa-apa. Dan dengan adanya kula mengikuti aksi niku, alhamdulillah kula bersyukur Bapak Ibu, sampun mengalahkan ribuan peserta pendaftar dari Sabang sampai Merauke satu Indonesia. Alhamdulillah. Mungkin satu memotivasi adik-adik ini khususnya santriwan-santriwati pondok pesantren Mambaul Ihsan Al-Baidawi. Mungkin ada yang minat bakatnya di bidang ceramah atau sudah ada wonten kata mungkin kula doakan di tahun-tahun berikutnya mungkin banyak generasi-generasi pondok pesantren Mambaul Ihsan ini yang menjadi juara aksi. Amin Allahumma amin. Atau mungkin di bidang lain ya, mungkin malam ini malam inspirasi, malam motivasi untuk adik-adik. Semoga yang punya bakat semakin digali, potensinya semakin dikembangkan. Mungkin nanti bisa ada yang di bidang tartil, tilawah, ceramah, hadroh, olahraga, apapun itu, mungkin sangat mengikuti di tingkat nasional, internasional, bahkan kancah dunia. Amin Allahumma amin. Makanya nggak ada mau pesen setunggal ngaji, ngaji yang penting. Apalagi sejak kecil harus dibiasakan
anak lanang nandur jengkung, cilik kaji, cilik kaji, besok gede jadi wong agung. Lelo leku, anak lanang nandur jengkung, cilik kaji, besok gede jadi wong agung. Cilik kaji, besok gede jadi wong agung. Soli wasallim Bapak Ibu nyuwun izin nggih, boten kok kula mriki paling hebat boten, paling pinter nggih boten, tapi monggo sareng-sareng belajar, monggo sareng-sareng ngaos, sareng-sareng sharing. Dengan siswa-siswi dan ada mahasiswi. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ta'limul Muta'alim nawamnya ala wonten sing sampun belajar, sampun ingatan, coba kita ingat-ingat kali. Ala ta'alul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayai. Bagi para pencari ilmu, bagi para murid itu tidak akan hasil ilmu didapat kecuali memiliki 6 syarat ini. Akan Kanada jelaskan apa lawan itu dan ada bukai wahil sinas idari murawati wa irsyadi ustadi jadi ada 6 syarat orang mau mencari ilmu harus punya 6 bekal ini. Yang pertama adalah dukai. Apa artinya? Cerdas, pintar. Saya yakin semua santriwati pondok pesantren Mangga Uli
Amin. Sampun cerdas-cerdas sedaya. Amin. IQ-nya di atas rata-rata sedaya. Amin. Yang dimaksud pintar di sini juga, maksudnya itu mau belajar, teman-teman. Mau menghafal. Karena Allah sudah anugerahkan kita otak, sudah Allah anugerahi kita akal, harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Belajar, mengaji, menghafal, gitu. Yang pertama adalah cerdas. Berikutnya Bapak Hirsin. Hirsin artinya ngomong gak ada semangat, sungguh-sungguh rajin. Ngajinya sing semangat, ngajinya sing rajin. Sekolahnya ampun bolos-bolos. Rancang-rancang ingat tujuan dari rumah. Ingat kita mau jadi apa kita mau ngaji biar apa biar sukses dunia akhirat. Juga ingat Hirsin yang ketiga adalah wasibari. Artinya apa? Sabar. Mungkin selama proses belajar kita menemukan ujian, cobaan, rintangan, hambatan, dan lain sebagainya. Maka harus bersabar, jangan putus asa, Karena ada sebuah cerita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang mu'alif kitab Fathul Bari, kitab ini mengensikan. Nah, beliau ini dijuluki Ibnu Hajar, teman-teman. Ibnu Hajar ini artinya apa? Anaknya batu. Ini bisa dijuluki anaknya batu. Ini julukan ini julukan. Nah, jadi ada kisahnya. Dulu Imam Ibnu Hajar ini adalah seorang murid di sebuah madrasah. Beliau ini sangat semangat, sangat rajin. Sekolahnya rajin, menuntut ilmunya rajin. Nah, di beberapa pelajaran beliau ini merasa kesusahan. Jadi teman-temannya yang lain itu sampun pintar sedoyo, sampun meresap sedoyo, langsung mudah caranya yang Jawa Ya, beliau ini kesulitan, teman-teman. Ya Allah, ayat banget beliau ayat banget kalau bener bu, boten hafal, boten paham. Akhirnya beliau berputus asa. Islah, yang mau baru-baru usah sekolah. Emang mulai pulang emangnya utama. Beliau putus asa. Beliau akhirnya berpamitan sama gurunya. Beliau pulang ke kampung halamannya. Di tengah-tengah perjalanan turun hujan, rintik-rintik cukup deras. Nah, beliau menemukan sebuah gua. Akhirnya beliau meneduh diri di dalam gua tersebut. Kemudian beliau menepi. Ketika menepi, beliau mendapati sebuah batu cilik ya setengah. Ketetesan rintikan air hujan, tetesan air hujan. Beliau amati terus. Lama-lama bangunnya loh, batu keras yang kayak gue bisa bolong gara-gara rintikan air hujan. Soalnya gerojo lagi rintikan tes. Nah, beliau berpikir, oh ya Allah, ini batu yang keras aja itu bisa bolong karena rintikan air hujan. Apalagi otak manusia, otak kita semua ini kan lunak maka tidak mustahil kalau diberi ilmu terus menerus, kalau disisipkan pelajaran materi terus menerus, tidak mustahil akan sukses. Beliau terinspirasi dari sebuah batu itu, teman-teman. Akhirnya beliau, aku mau ke Dalis saja kalau kayak gini. Insya Allah saya yakin, Bismillah, pulau menuntut ilmu. Tidak ada yang tidak mungkin menjaga wajah siapa sih kemenangan bakal berhasil. Akhirnya beliau kembali ke madrasah, bilang sama gurunya, belum berpensiun langsung
Kulo ajeng sinau, kulo ajeng sregep, kulo ajeng manut. Dan alhamdulillah setelah bertahun-tahun beliau menimba ilmu, menuntut ilmu dengan giat, dengan semangat, akhirnya beliau jadi seorang ulama yang masyhur, ulama yang sukses, seorang ulama ahli fikih, ahli hadis dan lain sebagainya. Tingkat karunia-Nya pun bermacam-macam. Alhamdulillah. Maka dari itu teman-teman, ayo kita rajin, kita semangat dalam menghadapi masalah-masalah sepele. Kalau boten paham pelajaran matematika, kalau boten paham pelajaran biologi, nomor ini, jangan putus asa, sabar, dilakoni mawon, ditenangani mawon, insya Allah hasil maksud. Amin amin Allahumma amin. Yang ketiga, bedain hasil wasibar. Yang keempat, wabul ghadir. Artinya apa yang harus berkata? Bekal. Bekal di sini juga yang dimaksudkan artinya adalah biaya. Jadi tidak ada yang namanya hidup di dunia itu mau gratis. Bapak Ibu mau temukan tanah bayar, banyu koyak bayar. Bahkan orang sakit butuh oksigen juga Pak, bayar. Tapi berbeda nih kalau orang lagi sehat, alhamdulillah Allah paling udara ini gratis, ini kan? Ini jajan yang Allah itu maha pelit. Kudunya satu nafasan 1000. Jadi itu kita hidup di dunia berapa tahun Bu, Pak? Berapa habisnya itu Pak, Bu? Miliaran, jutaan. Ini apa nih? Makanya Allah itu maha kaya, maha baik. Alhamdulillah udara gratis. Begitu pun Bapak Ibu menyekolahkan anak-anak, ini bayar SPP, seragam ya Mbak, bayar, peralatan sekolah Mbak, bayar, buku tulis, kitab kuning dan lain sebagainya pun bayar, betul-betul gratis. Tapi Bapak Ibu, ampun takut, jangan takut, karena tidak akan mengurangi rezeki Bapak Ibu sedoyo. Mungkin janjinya Allah justru akan melancarkan rezeki Bapak Ibu sedoyo. Amin. Rasulullah waktu itu pernah berkata sama 2 orang, ini kakak dan adik. Jadi yang belajar itu adiknya, yang kerja itu kakaknya. Kakaknya kerja untuk membiayai adiknya. Kemudian Rasul berkata sama kakaknya, la'allaka turzaqu bihi. Kamu rezekimu lancar itu gara-gara kamu membiayai sekolah adikmu. Jadi bisa disimpulkan ya Bapak Ibu, janjinya Allah itu kalau kita membiayai pendidikan anak, apalagi yang belajar di ilmu agama, di pondok pesantren contohnya, itu tidak akan mengurangi rezeki Bapak Ibu, justru akan menarik, akan memperluas lagi rezekinya Bapak Ibu. Amin Allahumma amin. Jadi kesemuanya sing orang bayar SPP, sing nunggak-nunggak, itu malah rezekinya pada seret. Gitu. Jadi jangan takut. Termasuk adik-adik di sini, mungkin sekolah butuh bekal nih, butuh biaya hidup nih, mungkin lapar jajan, tugas nasi, tugas makan, mungkin ada yang dilaju sekolahnya butuh kendaraan nih, mungkin harus motor, bisa juga sepeda dan lain sebagainya. Itu tadi wabul ghadir. Berikutnya adalah wa irsyadu ustadin. Artinya apa? Petunjuk guru. Jadi orang kalau mau belajar itu harus punya guru. Mungkin sakit belajar sendiri, adik-adik berancang-rancang. Lah ada orang pintar banget, anak murid pintar banget, terlakoni. Mungkin aku sekolah mengambil gurunya kamu siapa sih? Ya, kamu gurunya niku simbah. Lah siapa? Mbah Google. Ini sangat mudah. Jadi kalau Mbah Google niku hanya sebagai penunjang. Kita juga harus punya guru.
Karena mungkin kita bisa pinter lewat Google, tapi tidak akan mendapatkan barokahnya ilmu. Al-ilmu bita'allumi wal barakatuh bil hikmah. Kalau kamu mau cari ilmu, maka harus dengan belajar. Tapi kalau kamu mau mencari barokahnya ilmu, maka dengan berhikmah. Jadi sama guru, sama ustazah itu juga harus tawadhu, sikap sopan santun diutamakan. Karena kesuksesan seorang murid itu juga tergantung dari barokahnya para masyayikh dan guru, ustaz-ustazah. Termasuk pula juga mungkin tanpa barokah dan ridho dari guru-guru gak ada, karena buatan bakal yang namanya lolos di aksi sosial buatan bakal. Tapi alhamdulillah sebenarnya guru-guru gak ada niku ridho dan ada asal barokahnya, alhamdulillah lolos menjadi finalis aksi sosial. Begitupun adik-adik di sini, ya. Jadi apapun dawuh guru, apapun dawuh royai, bunyai, asatid, asatidah, semuanya harus dilaksanakan, harus dipatuhi. Ampun ngeyel, ampun ngeyel dari angsal mantuk, ampun mantuk. Jadi kalau belum dibolehkan pulang, ya jangan pulang dulu. Niku rito barokahnya para kiai, para bunyai. Saestu niku temenanan barokah ridhonya niku nomor 1 saking guru. Supaya murid hasil berkah ilmu lengkap. Saking guru pentingnya seorang guru. Berikutnya yang terakhir adalah apa? Tulus zaman. Artinya orang bermada, artinya adalah waktu yang panjang. Boten wonten sukses niku instan renjang-renjang sedaya. Gak ada yang namanya proses itu sebentar. Semua butuh perjuangan, semua butuh pengorbanan, semua butuh keikhlasan. Gak ada yang namanya sukses instan, boten tetap jamin, boten. Semua dari nol. Jadi kalau MTS 3 tahun ya dilaksanakan 3 tahun sampai tutup, sampai rampung, sampai bar. Begitupun SMK 3 tahun, maka harus 3 tahun. Aja malam-malam, mau setahun baik, mau setahun. Yang bisa harus sekolah lah setahun baik. Bila karena sudah dibatasi ya 3 tahun ya 3 tahun.
jangan sekarang beda maksud tahun pengennya kepriwe maksudnya karena saya juga Bapak Ibu kalau boleh cerita sebenarnya mencang-mencang dan ada itu mondok sampun 9 tahun. Alhamdulillah dari kelas 6 SD Bapak Ibu, dari kelas 6 MI kalau sampun mondok pesantren. Mungkin apa-apa nangis-nangis, boten kerasa boten apa-apa. Sing penting angsal kathah ilmu agama. Yang mau pakai insya Allah seiring berjalannya waktu kerasan, alhamdulillah barokah ridhone para kiai, para bunyai, alhamdulillah kerasan ketagihan pondok. Boten pengen langsung malah dulu. Dan sebenarnya itu Kebumen SMP 3 tahun, setahunnya SD itu, kemudian madrasah alia itu tempati sambil mondok 4 tahun Bapak Ibu. Kemudian sekarang alhamdulillah di Wonosobo juga mondok lagi sambil kuliah. Itu nikmati mondok malah ketagihan. Mulanya malah aku kok harus sampai kenalan. Yang orang perasaan orang terlalu baik karena boyong. Ampun, justru dinikmati karena nikmatnya mondok itu beda sama yang sudah alumni. Gimana pakai? Ada yang alumni pondokan kempriki pasti kangen ya rasanya mondok nih. Itu masa-masa terindah caranya. Masa-masa terindah, kangen kebersamaan, kangen didahului romo yai, bunyai, kangen makan bareng, kangen kumpul bareng, gitu apa maka dari itu tadi prosesnya lama, tidak ada sukses yang instan. Itulah tadi 6 syarat bekal orang mau mencari ilmu: cerdas, sungguh-sungguh, sabar, punya bekal, memiliki guru, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat rencang-rencang rahimakumullah. Kalau tadi sudah disinggung anak-anaknya, sekarang mau nyinggung orang tuanya. Pasti Bapak Ibu mriki pengen gadah putra-putri ingkang soleh-solehah leres. Nggih, kula juga pengen. Jadi zaman sekarang itu kata anak-anaknya badan berjung, dugal, kurang ajar, gila pergi. Nggih, marang bapak senengannya bentak-bentak, marang simbol senengannya bengok-bengok, maring kakak bakang, maring bekayu geguyu, maring kaki drengki, maring nini wani, maring pakit pendelik, maring kabeh gede. Nah, niku. Kadang ini, kata niku anak-anak zaman sekarang. Jadi memang Bapak Ibu, selain anak memiliki kewajiban sama orang tua juga punya kewajiban terhadap anak. Hakul walad ala walidih. Itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ayyuhsinasmahu, bagusaken namanya putra-putrinya ibu sedaya. Jadi nek Bapak Ibu kadah putra-putri niku dijenengi sing apik-apik, sing sae karena nama adalah doa. Terus anaknya juga jadi seneng. Gue panggilan api, jenenge api kayak gue. Karena kata Rasul khairul asma umida wa ubida. Sebaik-baik nama adalah yang menunjukkan pujian dan pengabdian. Dan hamba menunjukkan hamba Allah, hamba Tuhan. Mungkin misalnya Hamida ada yang namanya Ahmad, nomor ini Ahmad, kata aku itu 500 nih. Orang kiai kapan akhirnya kata itu artinya terpuji. Begitupun misalnya Muhammad, orang kita Muhammad pergi seluruh Masya Allah
Gusti Muhammad Gusti Muhammad niku juga termasuk, atau mungkin Mahmud yang perempuan Hamidah dan lain sebagainya, niku nama-nama masih saya atau menunjukkan penghambaan terhadap Tuhan. Misalnya Abdul Malik, Abdul Ghafur, Abdul Qadir dan lain sebagainya. Tapi tidak melulu itu Bapak Ibu, mungkin juga nama-nama yang lain yang bagus dan artinya juga bagus. Mungkin perempuan banyak yang namanya Siti ya, Siti apa namanya Siti? Gak lagi, ada isi namanya Siti, Siti. Aku biasanya disebutnya Siti. Siti niku aslinya Sayidati, bukan rencang Bapak Ibu. Ngomong jangan biar, niku kangelan boleh ucap Sayidati, akhirnya disingkat jadi Siti. Tapi ada isi, niku artinya hati, artinya Tuhan putri Sayidati. Karena kacung kampung ada di lagunya ya. Aslinya itu Sayyidina tapi disingkat dari Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, yang pertama kayaknya kewajiban orang tua terhadap anak adalah bagus satu aslinya dan satu namanya putra putri. Karena sewa Bapak Ibu, jadi ada orang zaman dulu niku banyak kertas dan jenenge namanya anaknya niku gerang-gerang harus sering dikerungu. Namanya sinten Ahmad Sarikun ngagem silang lengkap. Ahmad niku terpuji, Sarikun niku napa? Mau. Lu berarti artinya napa? Malik sinter terpuji. Apa itu malik terpuji? Ngoten matching, mboten bagus niku namanya malah mendoakan niku buruk. Makanya kalau mau ngasih nama Bapak Ibu, kangen sama Kang Kiai. Nopo kangen sama yang ngerti bahasa Arab mungkin, nopo aja bahasa Inggris sebenarnya Alexander ya apa-apa. Si penting artinya bagus karena nama adalah doa. Ada ya Ibu. Berikutnya yang kedua adalah wa ayyatibahu, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Karena mencari Bapak Ibu yang bertanggung jawab mendidik anak-anak sejatinya adalah orang tua, sanes guru, sanes ustaz-ustazah. Mesti jenenge wong tua, kadang pegawaiane wonten sing pejabat, wonten sing pegawai bank, wonten sing pedagang, orang kok berkontak golah mentah dia. Makanya diberikan ke TPI, nabi, sekolah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Termasuk Bapak Ibu hadirin hadirat
Kira menitipkan putra-putri yang mriki ini adalah jalan yang tepat. Alhamdulillah, jangan boten salah Bapak Ibu. Ini adalah langkah yang tepat mendidik anak-anaknya di pesantren. Karena jauh, kalau di sekolah formal biasa kita mendapatkan ilmu agama itu mungkin seminggu mungkin jam. Kita pakai mata pelajaran PAI ya wis hafal. Niku mau 3 jam. Durung nek misalnya tanggal merah libur. Durung nek misalnya hari kejepit ya wis libur bae. Dan misalnya gurunya sibuk buat perahu akhirnya libur ilmu agama kurang. Boten kene, boten kokoh, akhirnya tunggu terencangnya singa kawuran, nopo demo dan lain sebagainya. Ada ini, makanya Bapak Ibu bersyukur menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren Mambaul Ihsan Al-Baduri ini, sing masya Allah boten diragukan malih kualitasnya. Tepuk tangan dulu ini boleh. Jadi tolong hanya ilmu duniawi, tapi juga ilmu ukhrawi. Begitupun dengan fasilitasnya yang sangat menunjang ini, masya Allah. Bapak Ibu harus bersyukur putra-putri yang terpergi. Karena dibutuhkan di sini Bapak Ibu berniat putra-putrinya pengen jadi anak yang solih-solihah. Sengaja uripnya nang dunia boten sugih, tapi insya Allah benjing. Bapak Ibu sedo kalau main sangat ya ibu untuk putra putri tutu-tutune mendong itu yang membuat tenang, yang membuat bahagia di akhirat telah termasuk juga 3 amal yang tidak akan terputus itu adalah doa anak yang solihah. Dan berikutnya yang terakhir yang ketiga adalah wa ayyu'allimahul Qur'an. Artinya nopo ngiteraken bagusaken mari belajar Al-Qur'an, maos Al-Qur'an. Bapak, mungkin dijawab dong. Bapak, jangan lagi belajar Al-Quran, ngawas Al-Quran. Ibu angel, bapak bapak angel, terus serba angel. Saya ini ibu. Angel belajar Al-Quran, ngawas Al-Quran. Itu gampang bapak angel. Diterima mas. Ini merasa hati dan gampang bapak angel. Angel. Gampang, saya ini santriwan ini belajar Al-Quran, mas Al-Quran, gampang-gampangnya. Gampang ya, itu santrinya malah Bapak Ibu 100 gampang Bapak Ibu. Gampang-gampang, gampang orang ngomong, jajal lebih buktinya gampang. Oh, tahu buktinya. Yang pertama, macam Bu, Al-Quran itu berbahasa Arab atau bahasa Jawa Pak Bu? Bahasa Arab. Tapi banyak orang-orang Jawa yang hafal Al-Quran. Masa pinter, ilmu Quran ya pinter. Padahal orang Jawa sama Jawa Arab. Itu pun bahasa Indonesia adalah bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, sama bahasa Indonesia. Ini kok ya? Enggak, tapi banyak orang-orang Indonesia itu hafal Al-Quran dan terlalu 1 juz tapi 30 juz. Suaranya disai, nasinya sai, makhrajnya bener kali, panjangnya bener kali. Itu alasan yang pertama. Alasan berikutnya, yang kedua, kita lihat sekarang banyak anak-anak kecil bahkan balita itu pun sami hafal Al-Quran. Gila panggil, mungkin buktinya penghabis Indonesia RCTI sih biasanya nonton. Karena ya, bahkan di usia balita pun banyak Bapak Ibu
itu menunjukkan Al-Quran adalah mudah dipelajari, mudah dihafalkan, insya Allah. Mulanya ada umur yang kamu ini kaki-kaki, yang sering maca Quran, orang ngerti kepriwi macamnya. Ini gara-gara boten gelem sila, boten gelem belajar yang wis tua, boten gelem belajar MA. Maka yang kecil-kecil pinter-pinter hari-hari karena mau belajar sejak kecil. Tapi tidak ada yang namanya kata terlambat Bapak Ibu. Jadi menghafal Al-Quran pun bisa di waktu kapan saja. Yang penting amalnya kemana. Termasuk pulau insya Allah mohon doanya Bapak Ibu kalau sudah masih menghafalkan Al-Quran. Mungkin di sini banyak santriwati hafidh-hafidhah juga nih. Ada yang sudah khatam? Kata, kita doakan ini insya Allah segera khatam. Amin Allahumma. Nah, itu tadi bukti yang kedua. Berikutnya bukti yang ketiga, Nasi boten ngantel. Niki langsung jauh saking Allah Bapak Ibu. Dalam Quran surah Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya Allah itu sudah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka adakah yang mau mempelajari? Belum terima siji. Bahkan itu 4 kali diulang Bapak Ibu dalam Quran surah Al-Qamar. Belum percaya dibuka mushaf ayat 17, 22, 32 dan 40. Sama persis redaksinya, ayatnya sama persis. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu dengan jarak yang berdekatan di 4 tempat. Maka itu dari Allah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu juga tepat memandangkan putra putri tentang ini karena juga pasti belajar Al-Quran. Terus belajar makharijul huruf, belajar tajwid, belajar ilmu Al-Quran. Karena boten saja sembarangan orang itu mengajarkan Al-Quran. Kita juga harus belajar sama guru yang ahli ilmu Al-Quran. Makanya tepat sekali kita pesantren mau baru disampaikan kali ini. Masya Allah, insya Allah sebagai guru-gurunya sangat sudah mumpuni. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, bacanya tanpa guru, bosan belajar, itu mungkin ada salah makharijul huruf, salah panjang pendeknya, salah hukum bacaannya, salah huruf, salah arti. Lalu salah arti berarti merubah Al-Quran bosan. Merubah ayat Al-Quran. Maka dari itu kita harus belajar sama orang yang ahli ilmu Al-Quran tersebut. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Maka dari itu adik-adik segala punya santriwati semangat ya hasilnya ya. Semangat lagi, semangat yang ngapal ke bu apa baik ya pelajaran yang kitab yang nazam yang Quran seper cepat khatam. Amin Allahumma amin. Itu tadi adalah 3 kewajiban orang tua terhadap anak. Hakul walad ala walid. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat santriwati rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu sampai ini kumpul, ini juga merayakan memperingati yang namanya halal di halal kumpul. Jadi apa sih Bu Pak tujuan halal di halal itu? Ngapa kok dapat dialog halal di halal itu ngapa jane? Ada ngertos? Tujuannya adalah untuk introspeksi. Karena sejatinya Bapak Ibu manusia itu punya 2 dosa.
Dosa yang pertama dosa vertikal, dosa kita terhadap Allah atau hablum minallah. Maka tidak akan Allah hapus sebelum kita yang langsung kita ampun sama Allah. Caranya itu jangan dalam sholat, taubat dan langsung banyak astagfirullahaladzim. Banyak karena dengan berzikir itu akan membuat hati kita tenang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa banyak apa lagi mas sampai tutup ya apa lagi ketinggalan banyak alhamdulillah.